Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Bu Suci ya. Kita akan bahas materi berikutnya di dalam bioproses pembentukan tulang, yaitu ada osifikasi endokondronal. Untuk mengingat kembali, osifikasi endokondronal ini terjadi di mana ya? Dia terjadi di tulang yang berbentuk pipa. Tulang yang berbentuk pipa dan pendek. Nah, proses osifikasi endokondronal ini merupakan proses osifikasi pembentukan tulang sejati. Pembentukan tulang ya sejati dari tulang rawan. Tulang rawan menjadi tulang yang keras. Nah, pembentukan tulang rawan menjadi tulang yang keras ini terjadi adanya perubahan. Tulang-tulang rawan ini kan tersusun atas sel yang namanya kondrosit. Nah, kondrosit ini akan berubah menjadi tulang keras atau sel-sel penyusunnya itu adalah osteosit. Nah, tulang rawan pada osifikasi endokondronal ini pada bagian tulang pipanya, nah, ya, ini terjadi di lempeng epifisis. Sedangkan yang mengeras nanti zona-zona epifisis ini akan menjadi diafisis atau bagian yang sangat keras dari tulang pipa. Nah, kita akan bahas proses tadi pembentukan kondrosit berubah menjadi osteosit. Untuk pertama, pada osifikasi endokondronal ringkasannya seperti ini. Tahapan yang pertama itu ada pembelahan kondrosit. Jadi kondrosit yang tadi sudah ada beberapa kondrosit. Nah, kondrosit ini akan melakukan proses perbanyakan. Ya, akan melakukan proses perbanyakan diri. Pembelah itu untuk memperbanyak dirinya. Nah, yang kedua, setelah kondrosit ini banyak, kondrosit yang tadi sudah membelah, jumlahnya bertambah banyak, kondrosit ini akan membesar atau dia bertambah ukurannya. Nah, bertambah ukurannya. Nah, kondrosit yang sudah membesar ini, dia bertambah ukurannya karena apa? Karena dia mengalami yang namanya kalsifikasi atau dia diberi mineral zat-zat dari zat yang organik dan yang anorganik. Oke. Nah, proses kalsifikasi pada kondrosit ini nantinya akan membuat si kondrosit ini menjadi mati. Nah, selanjutnya kondrosit ini karena terlalu terberikan nutrisi, dia mempunyai batas akhirnya. Nah, kondrositnya ini akan mati. Kenapa? Karena dia akan berubah strukturnya ya, tidak lagi kondrosit lagi karena dia sudah mengalami kalsifikasi di mana nanti ada mineral zat organik dan anorganik. Adanya zat anorganik yang masuk ke dalam kondrosit ini akan menjadi matriksnya menjadi lebih kaku dan padat. Sehingga kondrosit ini akan menjadi mati. Kenapa? Sel-sel kondrosit yang ada di dalam ini sudah tidak ternutrisi lagi tersebar di dalamnya. Selanjutnya, sel-sel kondrosit yang mati ini akan dibersihkan oleh si osteoklas. Nah, proses tahap 1 sampai tahap yang keempat, pembersihan kondrosit yang mati di lempeng epifisis ini terjadi di bagian lempeng epifisis. Semua proses ini terjadi di lempeng epifisis. It means bagian dari tulang pipa di bagian epifisis ini, tulang pipa yang di bagian epifisis ini tersusun atas tulang rawan. Nah, jadi ini ya.
bagian yang epifisis, ini epifisis atas, ini epifisis bawah, epifisis bawah. Ini merupakan, keduanya ini merupakan komponen dari tulang rawan yang ada di tulang pipa. Nah, selanjutnya epifisis yang sudah bagian epifisis yang berisi kondrosit yang mati ini kan sudah dimakan nih kondrosit matinya oleh si osteoklas. Otomatis ruangannya ini kosong. Nah, ketika ruangannya kosong, maka osteoblas ini yang tempatnya. Nah, ini kan yang bagian keras nih. Ini bagian yang keras. Ini diafisis. Nah, bagian diafisis yang keras, dia berisi osteoblas atau sel-sel pembentuk nanti osteositnya. Nah, bagian yang keras ini, dia akan berpindah. Ke atas. Sehingga proses pertumbuhan tulang ini itu pasti naik ke atas, tidak turun ke bawah ya. Jadi tulang itu tidak tambah pendek tetapi tambah panjang, tambah tinggi. Jadi arahnya itu ke atas. Oke. Nah, itu adalah sekilas tentang proses osifikasi endokondronal. Kita akan bahas lebih dalam dari osifikasi endokondronal. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa di dalam struktur tulang pipa itu terdiri dari lempeng epifisis dan diafisis, di mana untuk mengingat di lempeng epifisis dia terdiri dari tulang rawan atau disebut juga dengan sel penyusunnya kondrosit. Sedangkan untuk yang di diafisis, dia terdiri dari tulang sejati atau tulang yang keras, di mana disebut sel penyusunnya adalah osteosit. Nah, osteosit ini kita sudah tahu asalnya dari osteoblas. Oke, sampai sini mari kita pahami lebih lanjut. Di proses yang pertama, dari proses osifikasi endokondronal tadi, kondrosit mengalami proses pembelahan sel. Nah, proses pembelahan sel sampai si kondrosit ini ya, proses ini sampai ke sini, sampai ke tahap yang kedua, kondrosit yang semakin banyak, karena dia membelah otomatis kondrositnya menjadi banyak jumlahnya. Banyak jumlah dari kondrosit. Nah, wilayah ini dari tahap 1 sampai tahap 2 ini disebutnya zona proliferasi. Kenapa? Karena di sini ada perbanyakan jumlah dari kondrositnya. Oke, selanjutnya zona yang kedua, kondrosit yang tadi sudah mengalami perbanyakan dan bertambah ukurannya, membesar ini kan bertambah ukurannya, maka dia akan mengalami yang namanya kalsifikasi. Nah, otomatis dia semakin lebih dewasa dong, dan pastinya akan terjadi proses diferensiasi karena apa? Adanya proses kalsifikasi. Tahu sendiri ya, kalsifikasinya ini bukan di intraselnya, tetapi melainkan di ekstraselnya. Sudah tahu sendiri Mas Trik, proses kalsifikasinya ini, sini di tahap yang ketiga, proses kalsifikasi ini yang ada di sini nih,
klasifikasinya itu bagian ekstrasel. Di mana bagian ekstrasel itu adalah matriks kan. Nah, yang mengklasifikasi ini zat-zat yang anorganik. Tahu sendiri dong kalau zat-zat anorganik contohnya adalah si si kalsium hidropatit dan osteokalsium fosfat. Nah, karena ada zat anorganik ini, otomatis matriksnya menjadi kaku. Bayangkan kalau matriksnya kaku, berarti kondrosit yang ada di dalam matriksnya ini, apakah dia akan mendapatkan nutrisi? Pastinya tidak. Nah, karena matriksnya ini menjadi kaku, otomatis kondrositnya menjadi mati. Nah, kondrositnya ini akan mati. Karena matriksnya kaku, si kondrositnya mati. Kenapa? Karena tidak dapat nutrisi. Oke, paham ya sampai sini ya. Selanjutnya, kondrosit-kondrosit yang ada di sini nih, yang sudah mati. Oke, ini kan penuh nih. Dia harus dibersihkan oleh si siapa? Osteoklas di tahap yang keempat. Nah, osteoklas ini menjadi makrofagnya. Nah, di mana makrofag ini dia akan mencerna osteokondrosit yang sudah mati. Nah, selanjutnya, karena ruang-ruangannya ini kosong, nah, osteoblast yang ada di lempeng dari diafisis, dia ini akan bergerak naik menuju bagian ke arah epifisis, sehingga tulang yang tadinya mungkin ini panjangnya 10 cm, dia akan bertambah, bisa 11 cm, gitu ya. Itu adalah osifikasi dari endokronal yang dimana osifikasi ini terjadi di tulang pipa dan ada aktivitas di mana ada pembentukan osteosit dari kondrosit. Oke. Nah, ini adalah diagram lainnya dari proses osifikasi endokondronal di mana kita sudah tahu sendiri ya tadi ya. Jangan bingung. Di sini yang berwarna biru ini daerah-daerah epifisis. Nah, ini daerah epifisis. Sesuai konsepnya, daerah epifisis dari tulang pipa ini, dia adalah penyusunnya dari tulang rawan. Otomatis, dari tulang rawan kita sudah tahu, sel-sel penyusunnya disebutnya adalah kondrosit. Nah, si kondrosit ini, dia akan mengalami proses tadi, proliferasi, ada pembesaran, selanjutnya dia akan mengalami proses yang namanya kalsifikasi. Nah, di tahap yang pertama ini, dia akan mengalami proses yang tadi, yang saya jelaskan ada proliferasi atau perbanyakan, serta ada proses yang namanya pembesaran selnya. Nah, tahap yang kedua, nah itu masuknya pembuluh darah nih. Akan masuk pembuluh darah ini kan ada darah nih, pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini akan membawa si zat-zat anorganik dan organiknya tadi. Nah, ini kalsifikasi, tetapi pada osifikasi endokondronal, kalsifikasinya ini terjadi di bagian ekstrasel, di mana zat-zat yang masuk ini adalah zat yang anorganik. It's mean kalau zat anorganik, otomatis dia akan membuat matriks ini menjadi kaku. Matriks yang kaku atau padat. Nah, matriks yang kaku dan padat ini, dia akan membuat kondrosit-kondrosit yang ada di daerah epifisis ini menjadi mati. Ketika mati, maka ruangannya kosong. Ketika kosong, sel-sel, nah, sel-sel osteoblast, sel-sel osteoblast ini akan naik ke epifisis.
Nah, begitu ya. Jadi intinya seperti itu untuk klasifikasi endokrinal. Sekian, penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.